warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Rabea. Perkenalkan, saya Indi Nokmean Tegala, SPD MPD. Saya merupakan dosen tetap program studi pendidikan biologi Fakultas Hiburan dan Ilmu Pendidikan Universitas Suku Maroso dengan NIPTK 313-976-423-107. Video pembelajaran ini saya buat sebagai salah satu syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah Teknik Laboratorium. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mahasiswa program studi pendidikan biologi semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan peranan laboratorium, jenis-jenis laboratorium, pengelolaan laboratorium, desain dan fasilitas laboratorium, pengenalan, kegunaan, dan pemeliharaan alat dan bahan laboratorium, keamanan dan keselamatan bekerja di laboratorium, serta konsep, prinsip, dan prosedur penggunaan mikroskop. Tatap muka perkuliahan ini dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode yang pertama, ceramah interaktif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang teknik laboratorium. Kedua, diskusi kelompok. Diskusi kelompok untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan ide, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta membangun hubungan antar mahasiswa. Dan yang ketiga, praktikum, memberikan pemahaman dan meningkatkan keterampilan mengenai pengenalan dan penggunaan serta pemeliharaan alat-alat laboratorium, serta keamanan dan keselamatan bekerja di laboratorium. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL mata kuliah ini adalah menguasai konsep sains dasar dan prosedur saintifik untuk menemukan, menganalisis masalah atau fenomena di bidang sains dengan pendekatan iptek yang dilakukan dengan cermat, kritis, dan sistematis sehingga dapat menghargai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan melestarikannya. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK yang pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian dan peranan laboratorium dalam pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan jenis-jenis laboratorium. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan pengelolaan laboratorium biologi. Yang keempat, mahasiswa mampu mendeskripsikan desain dan fasilitas laboratorium biologi. Yang kelima, mahasiswa mampu mendeskripsikan kegunaan, pemeliharaan, dan pengelolaan alat dan bahan laboratorium. Yang keenam, mahasiswa mampu mendeskripsikan keamanan dan keselamatan bekerja di laboratorium. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep, prinsip, dan prosedur penggunaan mikroskop serta secara disiplin dan bertanggung jawab. Mata kuliah teknik laboratorium ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 12 kali pertemuan tatap muka, 2 kali praktikum, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Adapun sistem penilaian terdiri dari kehadiran 10%, tugas 15%, UTS 20%, praktikum 25%, UAS 30% dengan total bobot penilaian 100%. Selanjutnya saya akan mengajak kita semua untuk melihat contoh interaksi saya dengan mahasiswa melalui video pembelajaran berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah siap kita untuk belajar hari ini? Siap. Sudah jelas dari raut-raut mukanya yang masih segar dan sangat siap untuk menerima pembelajaran.
Ya, mata kuliah kita hari ini ya pertama ini laboratorium. Ini adalah pertemuan kita yang ke-7. Kita akan membahas tentang keamanan dan keselamatan di laboratorium. Kenapa kita sudah masuk ke materi ini? Minggu lalu saya masih ingat kalau di pertemuan 6 kita sudah membahas tentang alat-alat laboratorium, fungsinya dan bagaimana cara mengenalainya. Masih ada yang ingat alat-alat lab? Coba satu orang bisa memberikan 2 alat lab dan juga fungsinya yang masih diingat. Saya kira masih diingat karena baru 1 minggu berlalu. Ayo, siapa? Mikroskop. Akan kemudian benda-benda yang tidak dapat secara langsung mikroskopis. Kemudian TTS digunakan untuk mengambil daya ini. Oke. Dari sebelah sini satu orang. Siapa yang masih ingat? Alat laboratorium yang dan juga beserta fungsinya. Ada? Lampu bunsen Ya, untuk fungsinya. memanaskan juga yang hidup sama pingset untuk mengambil menggunakan objek tanpa menyentuh objek secara langsung. Oke, terima kasih yang sudah memberikan jawaban atas materi minggu lalu. Saya akan berikan apa tujuan kita mempelajari materi kita hari ini tentang keamanan dan keselamatan di laboratorium. Tentunya yang pertama adalah mahasiswa ini mampu atau dapat mengidentifikasi apa saja sumber-sumber dan faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan dalam laboratorium. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa juga mampu menjelaskan cara pencegahan dan juga penanggulangan kecelakaan itu. Jadi bisa kalau terjadi kecelakaan bisa diatasi dan kita bisa tahu bagaimana cara menanggulangannya. Oke. Jadi keamanan dan keselamatan di laboratorium itu tergantung dari baik buruknya pengelolaan atau pemakaian lab itu sendiri. Kalau tadi saya di awal katakan kalau pengelolaannya tidak baik, tentu hal-hal yang kita tidak inginkan pasti bisa saja terjadi. Dan apa yang didasari, apa yang mendasari dari sebuah kegiatan di dalam lab itu bisa berjalan dengan baik? Hati-hati. Apa yang mendasarinya? Hati. Ya. Ada tadi yang menyebutkan disiplin. Jadi disiplin itulah yang mendasari segala kegiatan di dalam lab, baik itu praktikum maupun penelitian apapun itu yang berhubungan dengan kegiatan di dalam lab. Disiplin kerja itu adalah hal yang sangat mendasari sehingga keamanan dan keselamatan dalam lab itu bisa didapatkan atau bisa dialami, ya. Jadi tentunya dari mana dia kita melihat hal-hal yang aturan-aturan itu tentunya dari tata tertib yang sudah sudah disepakati atau tata tertib yang diberikan di dalam suatu. Ada yang bertanya? Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Jadi kalau mau bertanya, angkat tangannya dan sebutkan pertanyaannya. Ya, silakan. Berdiri ya, supaya dilihat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurhazina. Jadi pertanyaan saya, kalau di dalam suatu laboratorium itu dapat terjadi kecelakaan kerja yang memungkinkan menyebabkan seorang praktikan itu mengalami cedera. Nah, pertanyaan saya, apa saja sumber-sumber kecelakaan yang terjadi di laboratorium? Oke, bagus sekali pertanyaannya Fadila ya. Jadi walaupun kegiatan itu sudah
digunakan atau disusun dengan baik, saya kira kalau si pengguna praktikum atau biasa kita sebut dengan praktikan itu ceroboh, tentulah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau karena itu bisa saja terjadi. Klasifikasi jenis kebakaran ini diklasifikasikan menjadi 5 yang masuk dalam kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas D. Kelas A itu apa yang bahan yang masuk dalam kelas A yang mudah terbakar itu masuk adalah kertas, kayu, pensil, dan plastik. Kelas B itu adalah bahan dari bahan cair, misalnya virus, minyak, dan alkohol. Atau masih ada bahan-bahan cair lainnya yang bisa terbakar, misalnya kelas C yang mudah terbakar, misalnya kelas D itu masuk logam yang masuk natrium dan kalium. Kelas E itu ya, karena ada listrik atau yang mengalami arus konslet ya. Kita di sini namanya konslet mengalami. Ini akan menjadi bahan diskusi kita hari ini. Saya akan berikan Anda 2 menit waktu untuk mengidentifikasi apa saja alat atau bahan yang bisa memadamkan kebakaran berdasarkan kelasnya. Jadi ada 5 kelas tadi ya, kelas A, B, C, dan D. Saya beri waktu cukup 2 menit. Boleh ya? Boleh Bu. Silakan berdiskusi. Sebentar saya akan menunjuk beberapa orang untuk mewakili memberikan jawaban dari masing-masing kelas ini. Waktunya ya. Oke. Kita mulai dari kelas A. Siapa yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan kelas A yang alat yang bisa digunakan untuk memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh kelas A? Silakan, tangannya. Ya, silakan kiri. Kalau untuk penyebab kebakaran dari kelas A itu dapat dipadamkan dengan bisa air, halogen, sama pasir. Oke. Itu ya hasil diskusinya kelas A tadi bisa diulangi. Kelas A bisa dipadamkan dengan Busa, air, karbon dioksida, halogen, sama pasir. Oke, terima kasih. Kelas B siapa? Ya, silakan Ali. Baik, perkenalkan nama saya Abdulaziz. Di sini untuk alat untuk pemadam kebakaran di lab itu ada busa, air, karbon dioksida, dan pasir, dan juga aluminium. Itu kelas B. Kelas C. Oke, lanjut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jawaban kami untuk dari kelas C itu yang terdapat. Yang pertama itu ada karbon dioksida dan halogen. Karbon dioksida dan halogen. Kelas D. Kelas D. Aprilia. Dari pertanyaan yang ingin sekali menjawab, ya silakan. Baik Ibu, untuk
materi kita. Jadi itulah tadi materi kita tentang keamanan dan keselamatan bekerja di dalam lab. Ya, sebelum saya tutup, saya ingin satu atau dua orang bisa memberikan kesimpulan atas materi yang kita pelajari hari ini. Ya. Silakan. Jadi kesimpulan menurut saya Ibu, keselamatan di dalam laboratorium itu sangat penting dan menaati aturan-aturan yang ada itu juga sangat penting untuk keselamatan. Oke, jadi itu tadi ya. Dari kesimpulannya bahwa diperlukan kedisiplinan dan juga kehati-hatian ketika bekerja di dalam lab. Jadi yang pertama adalah kita harus disiplin, mentaati peraturan dan kita harus hati-hati ketika bekerja di dalam lab sehingga kecelakaan yang bisa saja terjadi di dalam laboratorium itu tidak terjadi. Dan tentunya keamanan dan keselamatan kerja jika berada di dalam laboratorium itu menjadi hal yang paling utama dan sangat penting. Jadi tergantung dari kita ya. Kalau kita disiplin, kita hati-hati mentaati aturan, maka keselamatan kerja di dalam laboratorium itu akan kita alami dan kecelakaan itu tidak akan terjadi. Terima kasih sudah memberikan kesimpulan. Berikan aplaus. Perjalanan kita hari ini, sebelum saya tutup, saya ada tugas. Jadi saya kirimkan tugasnya dan kita akan kumpulkan minggu depan. Tugasnya ada 5 nomor. Sehubungan bentuk soalnya adalah pertanyaannya ya sehubungan dengan materi kita hari ini. Dan dikumpulkan minggu depan ya. Saya akan tutup kuliah kita hari ini. Ketemu lagi minggu depan. Terima kasih untuk partisipasinya dalam perkuliahan kita dan semoga kita terus diberikan kesehatan. Dan minggu depan kita bisa ketemu lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Bu. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah teknik laboratorium yang saya ajarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.